Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Benteng Tinambunan, NIM 529. Saya akan menjelaskan sedikit eh, hasil dari mapping saya yang di dalamnya membahas tentang transaksi elektronik atau bisa disebut dengan electronic commerce. Pengertian transaksi elektronik itu terdapat di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendefinisikan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, di dalam transaksi elektronik atau electronic commerce itu di dalamnya terkait membahas tentang jual beli. Baik dia jual beli secara online yang terdapat di dalam Tokopedia atau Shopee ataupun secara offline atau bisa disebut dengan head to head. Nah, jual beli menurut hukum positif pasal 1457 mendefinisikan yaitu suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada orang lain dan orang lain tersebut membayar apa yang telah dia janjikan. Misal ketika saya ingin membeli HP, nah ketika sudah saya janjikan saya memesan HP, maka disitulah saya juga membayar tersebut, harga barang tersebut. Nah, di dalam jual beli itu menyangkut 3 istilah di dalam, yaitu yang pertama persetujuan. Ya tentu dong di dalam jual beli itu harus ada namanya persetujuan. Nah, apa yang disebut dengan persetujuan? Persetujuan ialah perbuatan yang menyatakan kata sepakat antara si penjual dan si pembeli. Itu persetujuan. Penyerahan. Penyerahan yaitu perbuatan pengalihan hak milik atas objek jual beli dari si penjual ke si pembeli. Ya, contohnya ya seperti saya menjual handphone kepada konsumen dan konsumen. Nah, itu. Sedangkan yang disebut dengan pembayaran ialah suatu perbuatan seseorang menyerahkan sejumlah uang dari apa yang telah ia yang terima, yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di dalam jual beli itu ada yang namanya perjanjian, terdapat di dalamnya sebuah perjanjian. Nah, di dalam perjanjian itu mempunyai syarat yang terdapat di dalam kitab BW, yaitu 1320. Perjanjian yang sah itu perlu dipenuhinya 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan yang mengikat dirinya. Di dalam pasal 1321, maksud dari kesepakatan yang mengikat dirinya ialah tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, kesepakatan untuk membuat suatu perikatan. Di
di dalam pasal 1330 mengatakan, yaitu tak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang. Artinya dalam membuat kesepakatan itu ya harus orang dewasa. Artinya dari 18 tahun ke atas. Kalau misal di dalam 18 tahun ke atas dia udah dewasa tapi uh, memiliki gangguan jiwa atau di bawah pengampuan, maka itu tidak bisa melakukan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Di dalam pasal 1333, yaitu menjelaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Maksudnya di dalam pasal 1336 menjelaskan, yaitu jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan, perjanjian namun demikian itu adalah sah. Nah, sekarang yaitu selanjutnya membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Perlu kita ketahui di dalam perjanjian ada yang namanya produsen dan konsumen. Nah, sering terjadi di dalam masyarakat itu terdapat yang namanya penipuan. Entah penipuan itu berasal dari produsen atau karena konsumen yang tidak jeli untuk membeli sesuatu tersebut. Nah, maka dari itu di dalam konsumen itu terdapat perlindungan atau terdapat hak perlindungan, yaitu di dalam pasal 8 tahun 1999 menyatakan bahwasanya konsumen itu memiliki hak memilih. Ya tentu, kalau dia tidak memiliki hak memilih, bagaimana dia bisa memiliki barang tersebut? Yang kedua, konsumen mendapat kompensasi kerugian. Maksudnya ialah maksudnya di dalamnya itu apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, maka konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan pada produsen. Maka ya di dalam jual beli itu harus jelas barangnya. Yang ketiga, konsumen berhak mendapat pelayanan menurut yang telah disepakati. Yang keempat, konsumen mengetahui produk tersebut. Tentu jelas kalau konsumen tidak mengetahui produk tersebut, bagaimana dia memperoleh dari kebendaan tersebut. Mungkin cuma sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.